Shalom anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan masuk di pembelajaran agama Kristen dengan materi menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Namun sebelum itu, Ibu Anya mengingatkan kembali, tetap kita hidup dalam protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak, jauhi keramaian, dan tetap makan makanan sehat. Jangan lupa kita tetap makan makanan sehat. Oke? Sebelum kita masuk di dalam materi, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih karunia, pada pagi hari ini kami anak-anak datang beribadah melalui pembelajaran agama di kami. Tuhan, berikan anak-anak pengertian, kemampuan, akal pikiran yang sehat, agar mereka juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya di dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, anak-anak yang terkasih, tadi Ibu sudah bilang menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Nah, dengan tujuan apa? Ya, satu, mensyukuri segala karya Allah dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya, karena apa? Semuanya itu kita peroleh daripada Tuhan, ya. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga, memeliharanya dan melestarikan alam. Nah, ya, pemeliharaan terhadap alam dengan contoh-contoh kita di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ya kan? Mengapa menjaga memelihara alam lingkungannya? Untuk mengikuti perintah Tuhan, melestarikan ciptaan Tuhan, dan menjaga agar semua yang Tuhan ciptakan baik adanya dan sesuai dengan kehendak Allah juga. Oke, selanjutnya apa? Anak-anak, mari kita amati gambar di bawah ini. Apa itu? Ya, ketika Allah menciptakan laut, pantai, sungai atau apa itu yang berhubungan dengan perairan, semuanya indah, baik, asri, tenang, sejuk, dan bersih. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, ya. Semuanya itu asri. Kita duduknya nyaman, tenang. Kalau kita pergi ke tepi pantai dulu itu sangat merefleksi kita, pemikiran kita, merefleksi, menyegarkan kembali, ya, mengingat bahwa dan mensyukuri, mengagungkan melalui segala ciptaan Tuhan dari yang kita lihat ini, yang ada di bawah ini. Semuanya bagus dan baik. Lalu bagaimana yang di sebelahnya? Iya, Tuhan menciptakan lingkungan dengan segala penghijauan. Hutan yang begitu asri, begitu nyaman, begitu indah. Air terjun yang begitu, ya, membuat kita sungguh-sungguh mengagumi mahakarya Allah yang sungguh sempurna. Tapi apa sekarang yang kita dapat? Coba, apa sekarang yang kita alami jika kita pergi ke tepi laut? Ini contohnya. Ini kenapa ada bisa terjadi seperti? Karena manusia sudah tidak lagi mengindahkan segala perintah Tuhan dengan menjaga, melestarikan, dan memeliharanya. Inilah yang terjadi. Buang sampah sembarangan, buang sampah ke laut suka-suka, ya. Lihat itu, tepi laut yang seharusnya nyaman, indah, asri, dan enak untuk kita duduki. Sekarang siapa mau duduk di atas sampah? Tidak ada. Ini karena manusia hanya mengeruk keuntungan diri sendiri. Ini hanya karena manusia hanya ingin manusia hanya ingin memperoleh hasilnya saja, tapi tidak ingin melestarikannya. Sama ini dengan hutan. Hutan yang begitu asri tadi, hutan yang begitu bau tadi, hutan yang begitu baik, begitu indah, begitu menyenangkan. Lihatlah hutan yang ada sekarang bukan cuma di Indonesia, di dunia. Hutannya gundul, ya, tidak terawat, tidak ada penghijauan, bahkan sering terjadi kebakaran. Kenapa? Hutan itu sudah gundul, sudah tidak bisa lagi menyerap air. Akar-akar ya pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena mereka manusia rakus hanya ingin mengeruk keuntungannya saja, tidak ingin melestarikannya, ya, tidak ingin mendaur ulang, tidak ingin menanam kembali.
Kenapa alam bisa rusak? Karena yang tadi yang sudah Ibu terangkan. Apa akibatnya? Kita akibatnya bagi keturunan-keturunan tidak lagi menikmati indahnya, tidak lagi merasakan hijaunya ya. Lalu bagaimana kita mencoba mencari solusinya? Agar bagaimana mengenai tanggung jawab kita carilah. Kita tanam kembali lagi penghijauan, kita tanam lagi pohon-pohon seperti yang di depan sekolah kita ini kan. Banyak penghijauan pohon-pohon besar. Itu namanya kita bertanggung jawab memelihara dan memperbaikinya. Iya enggak? Iya kan? Nah, bagaimana melakukannya? Bagaimana kita melaksanakannya? Ibu minta sama kalian, bagaimana tanggung jawabmu dalam memelihara lingkungan di sekitar sekolah dan di sekitar rumahmu? Tuliskan itu di dalam bukumu. Dan berilah pernyataanmu atau tanggung jawabmu untuk memelihara, melestarikan, atau menjaga pemberian Tuhan yang sudah kita nikmati ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satu memelihara lingkungan hidup di sekitar rumahmu, di sekolah. Itulah dulu tanggung jawabnya kita ya. Di sekolah dengan apa? Memungut sampah, daun-daun kita buat di pembuatan. Setelah terjadi kita letakkan di pembuatan kompos, penjaga sekolah akan membuat kompos. Nah, itu juga akan kita aplikasikan, akan kita berikan juga kepada tanaman-tanaman hijau, bunga, pohon yang ada di sekitar rumah atau di sekitar sekolah kita. Itu buat tugasmu seperti itu ya. Nah, kedua, bagaimana kita memperlihatkan hasilnya? Bagaimana kita melaksanakannya? Bagaimana kita agar benar-benar melaksanakan pemeliharaan yang Tuhan kehendaki terjadi? Iya, kalau kita setiap Jumat, kan ada itu Jumat bakti, Jumat kerja bakti. Nah, kita rame-rame kerja bakti. Kan kita selalu buat pemupukan pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah kita. Pemupukan bunga-bunga yang ada di halaman kita dan di depan-depan kelasmu ya. Itu harus kita lestarikan dengan menjaga. Itulah tanggung jawab kita sebagai anak murid dan sebagai anak didik. Jangan lupa, jangan sudah dilihat di situ bunganya kurang segar, tidak disiram. Jadi mulai kita sudah memang melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu, tetapi jangan pernah sampai kendur. Tetap laksanakan pekerjaan itu dengan baik. Agar apa? Agar kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan, Tuhan tidak akan pernah berhenti memelihara kita, memberi kita perlindungan. Tuhan tidak pernah berhenti. Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana kita melaksanakannya? Iya, kita laksanakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Sebagai tanggung jawab kita memberi pupuk, menyiram, membersihkan di sekitar yang ada, baik di rumah, di lingkungan kita ya. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu? Sebab terjadinya kerusakan alam itu, iya. Apa penyebabnya? Yang sering terjadi adalah letusan, bencana ya, bencana, letusan Gunung Merapi ya, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami. Itu adalah contoh bencana alam yang bisa merusak. Nah, apa penyebabnya gitu loh ya? Bencana tersebut terjadi, apa penyebabnya? Manusia. Kalau hutan tidak digundul, kalau hutan itu masih asri, akan tertampunglah airnya. Kalau tertampung airnya, hujan di gunung tidak akan sampai membanjiri orang yang ada di bawah gunung atau perumahan yang ada di bawah gunung ya. Ya, semua itu karena manusia yang melakukan. Ya. Nah, selanjutnya apa akibatnya? Akibat dari ulah manusia itu apa? Ya, kerusakan. Tidak lagi kita bisa melihat pemandangan yang indah. Tidak lagi kita bisa melihat pantai yang begitu cantik, asri dan nyaman. Itu akibatnya. Kita menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Menjaga dan memelihara. Ya kelestarian alam. Salah satu, kita lakukan penghematan terhadap apa? Gas bumi, pertambangan, gas alam, ya. Dan lain-lainnya lagi ya. Jangan cuma diisi, dikeruk isinya. Jangan cuma diambil isinya, tetapi bagaimana kita untuk menghematnya. Karena
Minyak apa itu tidak bisa didaur ulang lagi, tetapi hanya bisa dilestarikan. Nah, penebangan pohon, jangan lagi ditebang pohon sembarangan. Kasih tahu orang yang menebang pohon sembarangan. Tidak boleh, karena apa? Pohon-pohon penghijauan ini adalah paru-paru dunia, oksigen dari situ semua, supaya kita menghirup udara yang segar-segar. Lalu dilakukanlah reboisasi setelah penggundulan, dilakukanlah reboisasi, penanaman ulang, ya kan? Penanaman penghijauan ulang, ditanam lagi yang kecil, yang besar, dan paru-paru dunia ini tetap nyaman, kita pun tetap sehat, ya enggak? Nah, contoh-contoh pemeliharaan apa yang akan kita lakukan? Sekarang ini adalah penanaman pohon 1.000.000 tanam pohon, yaitu dengan apa? Memperluas hutan lindung, ya kan? Yang kedua, mengurangi pemakaian benda-benda yang tidak dapat hancur. Nah, benda-benda yang tidak dapat hancur itu, yang lama hancurnya itu banyak. Apa ya? Salah satunya plastik, itu lama hancurnya kalau di dalam tanah. Tetapi saat ini banyak yang bisa dilakukan dengan mendaur ulang sampah menjadi hasil yang berguna. Terus yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida. Pestisida itu adalah untuk membunuh tanaman, membunuh yang lain, ya. Tapi kalau memberi pupuk dia akan segar, tapi kalau diberi dia pestisida itu adalah racun yang berakibat fatal untuk tanam-tanaman, ya. Dikurangilah itu, supaya apa? Supaya penghijauan itu pun tetap kita nikmati. Ya, mengapa dan apa alasan kita untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar kita? Lihat, apa alasannya? Satu, intinya, Tuhan saja memelihara segala ciptaannya. Tuhan saja memelihara manusia agar tidak punah. Tuhan juga memelihara semua apa yang diciptakannya, bukan cuma manusia, ya. Nah, salah satu itulah cara Tuhan mengampuni manusia. Agar apa? Agar bisa memelihara segala yang sudah Tuhan ciptakan itu berjalan dengan baik dan bisa dikelola untuk kebutuhan manusia, dapat dimanfaatkan, dan apa? Dan sebagai sumber karunia Tuhan yang kita nikmati, tidak hanya pada kehidupan manusia, tetapi kehidupan alam, kehidupan segala yang Dia ciptakan, lingkungan di sekitar kita. Kalau itu dapat kita nikmati, tentu kita akan bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa? Bumi ini diciptakan Tuhan bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua lingkungan, untuk semua alam, apa yang ada di dalamnya. Itulah yang akan menikmati hasil karya Tuhan yang sudah kita rasakan, ya. Nah, jadi segala bangsa, suku, apalagi agama, semua yang ada di dalamnya itu bekerja sama bersama kita memelihara karya ciptaan Tuhan melalui alam, lingkungan, baik segala yang ada kita lihat. Pemandangan-pemandangan kalau indah kita, oh ya Tuhan, terima kasih, indah sekali pemandangan. Iya kan? Ternyata apa yang kita lihat yang sangat mengagumi kita, semuanya berasal daripada Tuhan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tetapi Dia juga menyelamatkan segala yang Dia cipta. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanggung jawabmu terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu. Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan di sekitarmu. Nah, sebagai remaja, apa yang akan kamu lakukan? Lakukanlah itu dalam kerja nyata sebagai wujud dalam bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usiamu, ya. Nah, misalnya apa? Kamu di rumah membersihkan halaman, menyiram bunga, menanam bunga dan yang lain-lainnya, ya. Ya, itu juga sama dengan melestarikan dan memelihara alam di lingkungan kita. Jangan malah ikut mengotori, jangan pernah ikut tebang pohon sembarangan, jangan petik-petik sembarangan, semuanya itu tidak baik. Oke, kiranya ya semua ini bermanfaat bagimu, dan ingat tugasnya apa? Menuliskan tanggung jawabmu dalam lingkungan rumah dan sekitar di sekolah. Oke, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu. Kami sangat sungguh bersuka cita atas segala pemeliharaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu.